1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Samuel Katibino dari GPPS Sawahan. Beliau pegang cabang yang di Sidoarjo. Kami sedang berbincang tentang kekuatan untuk menang. Saya percaya bahwa setiap kekasih Tuhan yang mendengarkan pagi hari ini ingin menjadi orang-orang yang menang terhadap segala situasi dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita kuatkan, apa yang harus kita teguhkan, karena itu firman Tuhan yang diulang berkali-kali kepada Yosua. Dan hari ini kalau Anda mendengarkan bincang pagi ini dan ada firman Tuhan ini dibacakan kembali, berarti itu bicara kepada kita untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Menguatkan untuk apa? Untuk beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan. Tadi ditambahkan oleh Pak Samuel, harus pelayanan juga. Nah, kekasih Tuhan, sembari kami berbincang-bincang, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Silakan telepon 0315046000, SMS WA 0813 330 60.000. Pak, kalau mungkin kita ibadah secara konvensional, ada begitu butuh banyak bidang untuk kita layani di gereja ya. Ini kita bicara di gereja ya. Ada jadi usher, ada jadi pemimpin pujian, ada yang minimal bersih-bersih lah begitu ya, menyiapkan ibadah. Nah, kalau situasi seperti sekarang ini, beribadah dari rumah, pelayanan seperti apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa lakukan ya yang bisa dilakukan di rumah saja, seperti mungkin nyanyi, ya, terus main musik dan sebagainya. Kalau yang lain kan tidak bisa dilakukan. Jadi apa yang bisa dilakukan di rumah seperti pujian itu kan bisa, musik bisa, ya itu saja yang dilakukan. Ya. Jadi tetap melakukan hal yang bisa kita lakukan di rumah ya. Itu kepada Tuhan, waktu khusus ya, untuk hari Minggu misalnya kita harus beribadah. Nah, untuk sehari-hari apa yang bisa kita kerjakan? Pelayanan seperti apa yang bisa kita kerjakan? Ya, mungkin sekarang ini kan banyak juga untuk pembagian sembako dan sebagainya. Ya, mungkin kita terlibat di dalamnya, mungkin di gereja ada, ya kita ikut juga karena itu bagian juga. Jadi ambil bagian untuk menolong sesama juga ya. Orang berpikir begini, Pak, saya tuh nggak punya apa-apa untuk saya bagikan, Mbak. Jadi apa yang bisa dikerjakan? Membantu mungkin membantu orang yang mengantarkan ke sembako. Ya, mengantarkan sembako itu melayani juga ya. Bantu packing gitu ya. Itu juga melayani loh, kekasih Tuhan. Jangan salah, bukan hanya orang yang memberikan aja ya. Baik. Itu yang harus dikuatkan ya. Jadi untuk mencapai tujuan Allah dalam kehidupan kita. What next, Pak? Kekuatan seperti apa ya yang harus dibangun dalam kehidupan kita agar kita mengalami kemenangan? Ya, jadi untuk memiliki kekuatan untuk menuju satu kemenangan, saya hanya membagi ada 3 hal. Yang pertama, memiliki kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati, yaitu dengan meminta sumber kekuatan. Ya, kekuatan kepada Allah. Merendahkan hati di hadapan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Dengan cara meminta sama Tuhan, karena kita sadar bahwa kekuatan itu bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Jadi hak dan kewajiban kita harus ada. Kewajiban kita adalah kita harus kuat, tetapi hak kita minta sama Tuhan untuk kita bisa kuat. Karena tanpa Tuhan ya kita tidak mampu untuk bertahan ya lewat Roh Kudus, pribadi Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan. Itu poin yang pertama untuk kita bisa meraih satu kekuatan dan ketukar hati untuk memperoleh kemenangan. Memiliki hati kerendahan hati dengan cara meminta kepada Tuhan, karena adalah sumber kekuatan kita. Jadi minta kepada Tuhan. Kemarin kita baru memperingati pencurahan Roh Kudus ya. Dan hanya Roh Kudus yang bisa menguatkan, tidak ada cara lain, Pak ya. Baik, situasi apapun yang kita hadapi, Tuhan bisa kasih kekuatan ya. Bisa. Segalanya. Pak, ada banyak orang berpikir bahwa ketika kita minta kekuatan kepada Tuhan, maka orang berpikir bahwa ya masalah pasti dilalukan, kita nggak akan dapat masalah begitu. Apakah seperti itu ketika kita meminta kepada Tuhan kekuatan? Saya katakan tadi bahwa tugas kita adalah meminta. Untuk kapan dan waktunya untuk Tuhan menjawab itu otoritasnya Tuhan. Jadi tidak otomatis masalah langsung hilang gitu ya? Ada saatnya ketika kita minta Tuhan langsung kasih. Ada saatnya tidak perlu melalui satu proses.
Jadi kita harus jadi dewasa di dalam Tuhan, bukan seperti kanak-kanak. Kalau kanak-kanak minta, anak-anak minta itu kepingin waktu minta harus ada. Ya. Itu anak kecil ya. Anak kecil. Tetapi ketika orang dewasa dia melihat apa sih, kenapa, penyebabnya apa, gitu minta udah dikasih. Ya. Jadi ketika kita bersifat seperti dewasa, maka kita tidak mempersalahkan Tuhan. Karena segala sesuatu ada waktunya. Tapi satu hal kita tahu bahwa Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Oke. Jadi harus tetap rendah hati, tahu bahwa kita ini tidak kuat-kuat banget ya, butuh Roh Kudus, butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Pak, situasi yang kita hadapi hari-hari ini tuh banyak orang itu ngakunya jenuh, Pak. Tadi Pak Samuel bisa mengeksplor kemampuan beliau menjadi tukang kayu, tukang batu ya. Sudah selesai, Pak? Sudah semua? Udah selesai, tinggal masih ada lagi tempat duduk. Oh, mau bikin tempat duduk. Yang mau pesan silahkan kontak beliau. Pak, ada orang-orang yang mereka bisa eksplor kemampuannya, tetapi ada orang-orang yang ketika menghadapi situasi dan kondisi seperti saat ini harus tetap di rumah begitu ya, bekerja dari rumah. Itu malah potensi konflik dengan orang-orang di sekitarnya, keluarga justru itu semakin besar. Nah, bagaimana Pak dengan menghadapi situasi seperti ini? Untuk bisa memenangkan situasi itu. Tidak mudah loh, Pak. Biasanya tidak ketemu, sekarang aja ya ketemu tapi nggak terlalu intens ya. Sekarang 24 jam ketemu, Pak. Pak Samuel mengalami nggak? Ya, kita harus membuat sesuatu yang membuat kita enjoy, membuat kita happy. Ya, mungkin selama ini mungkin apa hal yang dahulu mungkin ketika kita sibuk kita tidak pernah melakukan segala sesuatu yang bagi keluarga. Sekarang ketika kita tinggal di rumah, memang saya katakan tadi kadang-kadang membosankan. Tapi ciptakan suasana yang selama ini mungkin kita tidak bisa lakukan waktu kita sibuk. Nah, ketika kita tidak sibuk melakukan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan ketika kita sibuk. Ya. Mungkin Contohnya kita kepingin ya, kepingin melakukan tapi kadang kesibukan kita tidak bisa melakukan itu. Oke, contohnya apa? Kalau Pak Samuel apa nih? Ya, mungkin ngajak bersama-sama nyanyi. Oke. Memuji Tuhan bersama begitu ya. Atau kerja bakti juga, lakukan segala sesuatu bisa juga. Oke. Pak Samuel bantu-bantu juga nih di rumah? Oh, bantu. Oh. Kebetulan saya kalau misalnya ada hari pergi itu saya suka lebih bersih-bersih rumah atau apa, suka seperti itu. Rajin berarti memang ya. Oke, Pak, bicara tentang menghadapi orang-orang di sekitar kita ya, khususnya kita bicara hari-hari ini situasi kan kadang-kadang kan kejenuhan tuh bikin orang, tadi Bapak bilang bikin sesuatu yang bikin kita happy. Nah, masalahnya kadang kita happy, suami atau istri atau anak tuh belum tentu happy dengan apa yang kita lakukan. Nah, bagaimana dengan situasi seperti ini? Ya, kita mungkin menjelaskan kepada mereka, jelaskan sehingga mereka bisa, mungkin apa yang membuat mereka tidak happy tidak sesuai dengan keinginan mereka, latar belakang. Nah, kita sampaikan, jelasin supaya mereka bisa memahami seperti itu. Oke. Jadi kita tanya ya, apa yang bikin kamu happy gitu? Ya. Apa yang bikin istrinya Bapak happy? Biasanya ya makan bersama. Makan bersama. Waduh. Kayaknya semua orang seneng ya kalau diajak makan bersama ya. Masak juga, Bapak bisa nggak masak nih? Saya bisa masak, cuma kebetulan istri masak sudah tidak masak lagi. Istri pintar masak ini ya. Saya juga bisa masak air tapi. Bukan masak seperti ya. Bukan masak ini instan ya. Ya, jadi ini hal yang sederhana kekasih Tuhan ya. Karena memang area-area sederhana itu Pak berasal dari rumah kan ya. Kalau di rumah sendiri kita tidak menang, akan sulit untuk mencapai kemenangan di kehidupan yang lainnya begitu ya. Jadi lingkup keluarga harus menang dulu ya. Pernah nggak Pak mengalami yang namanya konflik atau gesekan selama harus tetap di rumah begitu? Ya, pernah mengalami juga. Bagaimana menghadapinya? Ya, cari jalan keluar, penyebabnya apa? Kenapa seperti ini? Ya, mungkin kesalahpahaman. Kita tujuannya kita ini, terus yang lainnya tujuan seperti ini. Contohnya Pak, contoh konkret mungkin. Konkret, misalnya mungkin dalam boleh contohnya Bapak boleh. Contohnya misalnya
kepingin anak-anak itu juga harus bantu. dewasa, bantu. Makanya saya mereka petugas mereka. Yang kecil itu membuang sampah yang ada depan, yang belakang tuh buang sampah di belakang di dapur. Okay. Kadang-kadang sampah itu sudah penuh yang mereka belum dibuang, berulang-ulang diomongin seperti itu. Jengkel Pak ya. Kadang-kadang gitu. Terus bagaimana solusinya kalau Ya gitu? kita suka pengertian. Coba seandainya kamu udah buang sampah, masa semua harus papa dan mama kerjakan? Kalian kan sudah besar-besar. Nah, seperti itu. Jadi hanya mereka juga lama-lama ngerti. Saya katakan bahwa kita harus ngatur waktu segala sesuatunya. Papa larang kalian mau main sampai malam semuanya. Tapi ada tugas tanggung jawab kalian yang harus dilakukan. Nurut mereka Pak ya. Ya nurut. Anak zaman now. Kadang-kadang Itu dia. Zaman dulu kalau orang tua cuman melotot, cuman liatin gitu sudah takut ya. Sudah tahu dia. Zaman sekarang dipelototin malah apa lihat-lihat saya gitu. Ada apa denganmu? Iya. Ada apa denganmu? Melihat saya gitu ya. Oke, Pak, kekuatan untuk menang itu diawali dengan hal-hal yang simple. Kelihatannya simple tadi kekasih Tuhan ya. Yeah. Berdoa, beribadah, baca firman Tuhan, pelayanan. Dan untuk semuanya itu kita harus memiliki tadi kerendahan hati. Selain kerendahan hati untuk bisa menang, apa lagi yang harus kita kembangkan, Pak? Yang kedua adalah tetap memiliki hubungan bersama dengan Tuhan. Memiliki hubungan dengan Tuhan. Bersama. Berarti ini ya, kembali lagi ke poin tadi yang di awal-awal ya. Membangun hubungan dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya baca firman, berdoa. Karena itu letak kekuatan kita. Oke. Di dalam Yesaya pasal 40:31 ya. Menantikan Tuhan. Mau dibacakan kah? Silakan Pak. Ayat 31. Saya bacakan ya Pak ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya itu. Jadi kita harus dekat dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai sumber kekuatan itu. Berarti dalam prakteknya tadi ya, kembali ke berdoa, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan Pak ya. Itu sepertinya klise Pak ya, tapi itu manjur benar Pak ya, untuk dapat kekuatan. Pernahkah Pak Samuel menghadapi satu titik dalam kehidupan ketika rasanya sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi masalah itu, tetapi Tuhan berikan kekuatan? Boleh bersaksi kepada kasih Tuhan? Ya. Saya bersaksi bahwa tanpa Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak mampu untuk menghadapi realita hidup kita, termasuk khususnya untuk dalam pelayanan kita sebagai gembala. Begitu berat sekali. Beratnya di mana Pak? Kalau penginjil selesai Pak. Selesai. Kalau gembala? Nanti kalau menyinggung udah pindah tersinggung, nggak mau kerja lagi ya. Jadi kadang-kadang kalau pendeta gembala keras, wah pendetanya kok keras ya. Tapi kalau lembu kok gembala kok lembek ya, nggak disiplin dan sebagainya. Salah gembala. Jadi apa yang Bapak lakukan ketika itu Bapak hadapi? Ya, kita harus pilih-pilih. Memang ada saatnya kita harus keras dan ada saatnya kita lembut. Dan selamanya gak keras dan juga ada selamanya kita lembut. Ya. Jadi kita harus melihat bahwa ada situasi kondisi yang membuat kita memang harus keras. Ada situasi dan kondisi kita harus lemah lembut. Tegas itu tidak selalu marah kan ya? Ya. Ketegasan dalam kebenaran ya, untuk suatu kebenaran. Jadi gembala memang tidak mudah Pak ya. Harus merawat dombanya, membebat yang terluka, dan itu butuh kesabaran ekstra. Kalau nggak punya kerendahan hati tadi nggak bisa Pak ya. Jadi harus merendahkan hati kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa loh saya ini sudah melayani, kamu tuh bla bla. Kadang-kadang itu muncul gitu loh. Pernah nggak Pak ada rasa seperti itu? Bukan pernah, banyak. Sering ya. Jadi ketika itu Bapak alami, apa yang Bapak kerjakan? Ya kembali tetap pada hubungan dengan Tuhan, kekuatan. Dengan sambil juga sebagai pengalaman kita, melihat bahwa ya pelayanan kita ya seperti itu, harus satu proses dalam hidup kita untuk mencapai tujuan Allah.
tercapai tujuan Allah, memang ada proses yang harus dilewati ya, tidak bisa instan ya. Baik, kekasih Tuhan, hari-hari ini saya percaya setiap kita ingin menang melewati situasi-situasi yang kita hadapi, dan itu tidak akan bisa tercapai kalau kita tidak bergantung atau membangun hubungan dengan Tuhan. Praktisnya tadi Pak Samuel sudah sampaikan ya, berdoa, membaca firman Tuhan, praktek yang paling penting Mbak ya. Ya. Baca dan praktek ya, nggak boleh cuman dihafal saja ya. Praktek firman Tuhan bilang apa, praktekkan. Lebih baik Anda tahu sedikit tapi banyak praktek daripada Anda tahu banyak dan tidak pernah praktek. Oke, kekasih Tuhan silakan Anda bisa menyusul bergabung. Ini ada yang sudah bergabung, Anda bisa menyusul bergabung lewat telepon 0315046000, SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.